ini cukup aktif ya untuk menanyakan terkait dengan narkoba. Tersangka JJ yang merupakan suaminya sudah beberapa kali juga menyampaikan kepada NN agar tidak menggunakan narkoba lagi. Malang benar nasib Nunung. Ia beserta sang suami kini harus menelan nasib pahit dinginnya jeruji besi lantaran terciduk mengkonsumsi barang haram narkoba jenis sabu. Tapi sebuah fakta baru yang sangat mengejutkan akhirnya terbongkar. Bukan 5 bulan, Nunung ternyata telah mengkonsumsi narkoba selama 20 tahun lamanya. Itu artinya sejak tahun 1999 saat ia masih tergabung dalam grup Sri Mulat, wanita berusia 55 tahun ini sudah terjerumus dalam lubang hitam narkoba. Bukan sekedar hisapan jempol belaka, bukti kuat pun disampaikan oleh Kasubdit Narkoba, Calvin Simanjuntak, yang memberikan keterangan bahwa saat diperiksa, Nunung mengakui jika dirinya telah menggunakan narkoba sejak 20 tahun silam. Lantas benarkah hal tersebut? Tersangka NN dan suaminya JJ dan sudah dituangkan juga dalam berita acara pemeriksaan, betul ya, diakui sudah awal penggunaan 20 tahun yang lalu ya, dan JJ bahkan lebih sekitar 24 tahun yang lalu. Rutinitas keduanya menggunakan dikaitkan dengan tersangka pertama TB yang kita tuangkan dalam berita acara pemeriksaan memang kurun waktu 5 bulan terakhir, berarti sekitar di bulan Maret pengakuan kalau kita kaitkan antara tersangka pertama, 2 dan 3 proses pemesanan penggunaan yang ini. Tetapi kami tim masih mendalami pengakuannya sementara ini dari bulan Maret sampai sekarang ini sudah 6 kali ya. Sudah 6 kali transaksi narkoba. Dan kami yakini ini sudah cukup akrab karena bisa dibuktikan dengan ada utang sebelumnya yang belum sempat dibayarkan terlebih dahulu. Perkenalannya seperti apa? Ini mungkin ditanyakan. Ya. Tersangka NN kenal sama TB ini sudah setahun yang lalu. Dikenalkan oleh sepupunya NN. Pada saat itu memang NN ini cukup aktif ya untuk menanyakan terkait dengan narkoba. NN menanyakan untuk pembelian narkoba. Tetapi dengan 1 tahun yang lalu pengakuannya ternyata baru 5 bulan inilah yang intens untuk melakukan transaksi narkoba. Memang tak ada yang menyangka sosok Nunung yang jenaka dan dikenal memiliki kepribadian baik serta jauh dari sisi kelam, diam-diam ternyata lebih memiliki sejarah jauh lebih hitam. Apalagi pada tahun 1999 merupakan masa-masa kejayaannya di mana Nunung sempat menyabet award sebagai bintang komedi wanita terfavorit dalam ajang Panasonic Awards. Namun Nunung nyatanya telah terlena dengan benda haram tersebut. 20 tahun bukanlah waktu yang sebentar. Bagaimana bisa wanita bertubuh kempal ini sudah dekat dengan narkoba dalam kurun waktu selama itu? Apalagi saat itu di sekelilingnya penuh dengan rekan yang selalu membuatnya terhibur, yakni grup Sri Mulat. Lantas apa yang sebenarnya membuat Nunung memilih jalan yang sesat? Sayang, saat jumpa pers beberapa waktu lalu, rekannya sesama Sri Mulat, Tatsan, Polo, Tesi, dan yang lainnya seakan bungkam enggan membongkar sosok Nunung yang sesungguhnya. Apakah mereka dengan sengaja menutup-nutupinya? Atau memang tak tahu menahu soal Nunung yang hobi mengkonsumsi narkoba? Saya sama Nunung jarang ketemu, apalagi sama suaminya. Saya juga nggak kira seperti itu. Saya nggak melihat tanda-tanda seperti itu. Kita tahunya hanya bercanda aja. Meski begitu, bagaimanapun juga, kini Nunung dan suaminya telah terbukti memakai sabu secara bersama-sama. Dua sejoli ini harus bertanggung jawab atas tindakannya. Terlebih, Ian sebagai suami harus menanggung aib dan malu karena sebagai suami seharusnya ia menuntun istrinya ke jalan yang benar, namun malah tersesat bersama. Siapa yang menyangka Ian yang sebelumnya disebut-sebut memiliki pengaruh buruk untuk Nunung? Nyatanya dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, rupanya Nununglah yang ternyata mengajak sang suami memakai narkoba. Lantas benarkah hal tersebut? Dan tersangka JJ yang merupakan pasangan suami istri bahwa yang aktif memesan
narkoba adalah NN. Kemudian yang aktif mengajak suaminya ataupun JJ adalah NN dengan berbagai macam alasan. Minta ditemanin. Tersangka JJ merupakan suaminya sudah beberapa kali juga menyampaikan kepada NN agar tidak menggunakan narkoba lagi. Menghimbau supaya berhenti. Tetapi kerap kali penyampaian JJ itu tidak diindahkan oleh tersangka NN. Tidak hanya sekedar mengajak sang suami untuk menggunakan narkoba saja, rupanya Nunung juga yang memiliki inisiatif dalam setiap transaksi yang dilakukannya. Alih-alih dikenal sebagai pengguna lama, yakni selama 20 tahun. Nunung pun rupanya cerdik, ia pun menggunakan modus layaknya jual beli perhiasan. Apakah ini menjadi bukti kuat jika Nunung memang pemakai narkoba yang berpengalaman? Proses pemesanan ini selalu yang aktif memesan ke tersangka TB adalah tersangka NN. Dan selalu modusnya sama. Tersangka TB menyerahkan langsung ke rumah tersangka NN di Tebet. Kemudian dengan pembayaran secara cash. Ya. Tetapi kami dalami bahwa ada modus yang unik yang dilakukan kesepakatan antara tersangka NN dan tersangka TB. Apabila ada siapapun yang menanyakan apa kepentingan tersangka TB datang, mereka sepakati bahwa tersangka TB ini selalu menyerahkan perhiasan. Jadi seolah-olah ada jual beli perhiasan di sini. Dengan segala keterangan yang dilontarkan oleh aparat penegak hukum, kini Nunung harus siap-siap menerima hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya. Apalagi dalam video yang beredar luas beberapa waktu lalu, Nunung sempat menghilangkan barang bukti sekitar 2 gram. Itu artinya menjadi ancaman berat bagi Nunung dan suaminya tersebut. Meski begitu, tak tinggal diam begitu saja. Rupanya wanita kelahiran Surakarta tersebut telah menyiapkan seorang pengacara yang merupakan kerabat lamanya yang bernama Sandi Arifin. Lantas, apa tindakan pihak kuasa hukum Nunung dalam menangani kliennya itu? Ya, yang pasti secara lisan kami sudah ditunjuk dan malam ini kita akan siapkan surat kuasa. Tadi sudah kami sampaikan dan mungkin besok kita akan mendampingi mulai mungkin sekitar pagi ya, kita akan kesini untuk mendampingi pemeriksaan. Ya mungkin pagi lah, sekitar jam 9.30, 10 untuk proses pemeriksaan penyidikan lebih lanjut. Nanti kita lihat perkembangannya, besok kita akan sampaikan perkembangannya seperti apa. Tertangkapnya Nunung di kediamannya Tebet, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu memang membuat geger satu Indonesia. Kini, masyarakat Indonesia pun kian penasaran dengan kondisi suami istri tersebut pasca terjadinya penangkapan. Dengan didampingi sang pengacara Sandi Arifin, putra pertama Nunung yang sudah dapat menjenguk sang ibunda pun menjelaskan kondisi Nunung di dalam penjara. Lantas bagaimana keadaan Nunung sekarang? Sehat di dalam, mama baik-baik aja, bapak juga baik-baik aja. Ya komunikasi biasa sih, ngobrol aja ya, nggak ada yang lain kok. Minta dibawain lauk buat makan ya om ya. sayur lodeh, minta dibawain sayur lodeh sama sambal. Iya, hati anak mana yang tak hancur harus bertemu dan bercengkrama dengan kedua orang tuanya di dalam penjara. Namun apalah daya, nasi telah menjadi bubur. Bagus kini hanya bisa pasrah. Semoga akan ada secerca harapan untuk kedua orang tuanya.